ini. Dulu saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sudah diperkenalkan juga, nama saya Budi Arifin, saya merupakan dosen dari Politeknik Informatika Universitas Teknologi. Ya, nah pada kali sesi hari ini saya akan mencoba membawakan. Ya. Oke, di sini saya juga menempatkan teman-teman bahwa misalnya mau menghubungi saya, monggo silakan. Saya ada Facebooknya, saya ada Instagram juga bisa cari. Kalau memang mau menghubungi saya, mau membicarakan tentang teknologi-teknologi yang immersive teknologi, silakan. Ya. Nah, kenapa sih kita harus membahas ketiga topik ini? Jadi jatuhnya virtual reality, augmented reality, dan mixed reality adalah sesuatu yang unik ya jatuhnya seperti itu. Jadi belakangan sih jatuhnya kalau teman-teman di sini bergerak di bidang teknologi multimedia, ya ini pasti familiar sama teman-teman. Mungkin di sini saya nggak tahu ya apakah yang sudah mendalami teknologi ini atau salah satunya ya mengenal teknologi ini. Nah, di sesi hari ini saya akan menjabarkan satu persatu keunikannya masing-masing dan kira-kira apakah hasil aplikasi apa yang cocok untuk dikembangkan di masing-masing kategori. Nah, memang secara judul tema hari ini memang judulnya AR mixed reality ya. Enggak, tapi sebenarnya yang saya akan coba bahas itu secara runut bahwa sebenarnya yang harus dibahas terlebih dahulu adalah virtual reality, kemudian yang terakhir baru mixed reality. Ya, karena jatuhnya augmented reality dan mixed reality tidak akan ada kalau seandainya tidak ada pengembangan dari virtual reality. Oke, saya akan membahas tentang virtual reality. Jadi ibaratnya teknologi itu adalah sebuah teknologi yang dimana kita sebagai user itu kita masuk ke dalam dunia 3D atau seperti yang ada di gambar yang ada di slide teman-teman di sini ya jatuhnya di sini ada orang atau ada seorang ayah atau anak sedang bermain ya game di luar angkasa gitu ya. Jadi ibaratnya posisi kita sebagai user atau hilang dari dunia realitanya kita masuk ke dunia virtual. Jadi ibaratnya kita pada kita saat ini ada di experience yang kita ada di dunia ini, kita mencoba masuk ke dalam dunianya. Nah itu virtual reality. Ya. Nah, definisi dari virtual reality ini adalah virtual reality adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan. Ya, jadi sudah jelas bahwa kalau VR itu adalah kita masuk ke dalam dunia virtualnya, lalu kita bisa berinteraksi dalamnya. Jadi kita di dunia virtual itu meng-create-nya sendiri. Yang tadinya kita ada di dunia kita nih, kayak misalnya saya ada di ruangan saya, gitu ya. Jatuhnya saya ingin deh mencoba masuk ke dunia virtual, ya jatuhnya saya dengan menggunakan melengkapi dengan headset, saya menggunakan dengan controller, saya masuk ke dalam dunia virtual world-nya. Untuk apa yang bisa dilakukan? Banyak hal sesuai dengan apa yang kita create di dunia masa. Sangat penting karena ada anggapan bahwa VR, AR, dan mixed reality itu adalah teknologi yang sangat baru gitu ya. Sebenarnya VR sendiri itu lama. Jadi kalau dilihat dari historinya itu sudah ada dikembangkan sistemnya AMD headset pertama untuk yang VR dan AR. Lalu pada tahun 91 mulailah terjun dari set 91 95 itu mulai di-create sebuah produk konsumtif ya. Di mana produk tersebut dipakai untuk banyak orang. Itu yang paling terkenal pada waktu zamannya itu adalah Nintendo Virtual Boy, ya bentuknya itu headset besar. Nanti teman-teman saya kasih lihat bentuknya kayak api, ya jatuhnya karena ini jatuhnya masih hardware-nya masih kurang mencukupi, software-nya juga tahun 95 masih yang grafiknya masih patah-patah, masih yang jelek-jelek banget, yang masih versi Doom awal lah kalau misalnya teman-teman aware sama mainan Doom dan lain itu. Otomatis pas rilisnya itu wow luar biasa, keren banget. Tapi ternyata karena hardware sama software itu masih belum mumpuni, reality pas zamannya itu redup. Nah, akhirnya pada tahun 2010 mulailah ada yang mulai mengembangkan lagi
yaitu Oculus ya, Oculus Rift sebagai prototipenya ya. Oculus sampai saat ini juga menjadi pemain yang sangat besar untuk di bidang VR ya, sampai saat ini masih ada dan berkembang terus dan diteruskan sampai akhirnya ya saat ini yang tahun 2020 artinya sekali headset VR yang hadir di antara kita, mulai dari headset yang jenisnya mahal ya, yang levelnya mulai 5 juta sampai 7 jutaan, atau sampai yang sifatnya murah meriah juga ada ya. Nah, buat saya sih, buat teman-teman yang baru mau menggunakan aplikasi-aplikasi yang ke arah VR yang masih sifatnya mula-mula, baru pemula, saya rasa lebih baik coba yang murah meriah aja dulu ya. Contohnya seperti apa, di sini sudah saya tampilkan nih, kayak Cardboard ya. Jadi Google ini salah satu pemerkasa juga untuk VR, buat Cardboard itu jadi kardus. Teman-teman sebaiknya mulai aja, nggak apa-apa pakai OpenHTC dan lain-lain ya. Nah, itu sedikit perkembangan dari VR. Jatuhnya VR ini bukanlah yang tiba-tiba ada gitu ya. Jadi ini berdasarkan dari penelitian-penelitian yang sudah ada dari sampai akhirnya ada. Oke, nah karakteristik daripada VR sendiri, otomatis ada beberapa perangkat yang harus dimiliki. Yang pertama, head device itu sebenarnya. Jadi head mounted device ini adalah perangkat yang dipakai di atas kepala gitu ya. Jadi ibaratnya yang teman-teman biasanya di mall atau di eksibisi expo yang tentang teknologi itu, karena ada perangkat-perangkat yang dipakai di atas mata. Nah, itu sebenarnya gunanya untuk apa? Gunanya itu adalah sebagai jendela untuk masuk ke dunia virtualnya gitu ya. Jadi ibaratnya yang alat yang ada di kepala ya, satunya itulah yang kita akan bisa gunakan untuk kita bisa masuk ke dalam dunia virtualnya gitu loh ya. Yang pertama adalah untuk pengalaman imersif dari pengguna. Jadi seolah-olah si orang itu sudah hadir dalam dunia virtualnya. Layar yang ada di dalam headsetnya itu disebut dual layar. Ya, jatuhnya sebenarnya kalau teman-teman pernah permainan zaman dulu tuh yang pakai teleskop kayak gini, itu sama layarnya 2 ya. Tapi ketika pas dilihat ditutup seperti ini, jadinya layarnya 2 lagi. Jadi tapi seolah-olah dia kayak oval kayak gitu loh, ya, oval. Jadi seolah-olah kita bisa melihat sekeliling kita. Nah, itu 2 layar. Hanya itu untuk depth perception-nya. Jadi berarti kita bisa hadir, seolah-olah merasakan bahwa kita hadir di dalam. Nah, itu fungsi dari head device. Nah, VR tanpa head mounted device itu bukanlah VR jatuhnya. Ya, jadi itu bisa teknologi yang lain. Ya, VR harus pakai head mounted device. Ya. Mau itu bentuknya nanti kacamata kah, mau itu bentuknya kayak yang ada di layar ini, HTC nih, boleh. Yang penting di kepala kita. Gitu kan. Oke, yang kedua adalah motion tracking. VR harus ada motion tracking. Ya. Jenisnya. Ada yang sifatnya controller itu macam-macam ya. Controller bisa yang kalau teman-teman di sini aware di dunia game ada Xbox controller atau PS5 controller gitu ya, atau yang Bluetooth gitu ya. Itu controller. Yang penting itu gunanya fungsinya untuk menggerakkan kita dalam dunia. Ya, itu gunanya. Atau yang sifatnya motion tracking di mana anggota tubuh kita lah yang akan bergerak. Itu akan melihat bahwa tangan kita kemana, tangan kita yang ke kiri kemana, tubuh kita kemana, ke depan atau ke belakang. Nah, itu juga bisa dilakukan sebagai tracking. Seperti itu yang ini motion tracking. Ya, investasinya besar ya kalau untuk itu ya. Nah, kalau buat teman-teman yang baru pemula, saya sarankan pakai controller yang wireless itu udah cukup sebenarnya. Tapi yang bentuknya pakai Bluetooth juga boleh. Itu aja ya. Kalau ini kan investasinya besar ya. Kalau teman-teman mau buat besar khusus untuk ini monggo, tapi jatuhnya investasinya kan jatuhnya lebih besar. Tapi kalau untuk developer pemula, saya sangat menyarankan sekali bahwa murah meriah aja yang bisa wireless sudah cukup. Nah, ini reality yang wajib sebenarnya. Sebenarnya yang wajib dari 3 ini cuma 2 sebenarnya menurut saya. Ya, yang pertama yang sebelah kiri yaitu glove. Glove ini adalah glove dipakai di sarung tangan, yaitu sebagai
ibaratnya tangannya teman-teman di dunia virtual, jadi nanti ketika pakai headsetnya, ini teman-teman bisa melihat tangan teman sendiri gitu, walaupun dalam bentuk 3D ya, jadi dia bisa menggerakkan tangannya sebagai alat kita untuk kursor kita untuk mengambil sesuatu di dunia virtual. Nah, di glove ini nggak harus glove sebenarnya, tapi yang tadi saya bilang controller itu udah cukup, bisa juga ya untuk kita bisa maju, bisa mundur, bisa kayak yang penting pakai wireless controller itu udah cukup. Ya, yang kedua yang paling penting ini headset, udah ya. Headset ini berfungsi untuk kita, gitu ya. Jadi untuk ke kiri ke kanan 360 derajat itu dunianya itu. Jadi kita ibaratnya dunia kita tuh ada di headset itu. Kalau headset itu hilang ya udah real world isinya seperti itu. Nah, yang ketiga, walker ini tidak wajib sebenarnya ya. Walker ini dipakai untuk ini ya, kalau kita berjalan kaki gitu ya. Dunia virtual kan pasti berjalan kaki ya. Ini ada sensasi kita berjalan gitu, walaupun sebenarnya berjalan di tempat ya pastinya gitu ya. Karena ini butuh investasi lagi gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau main di virtual reality yang benar-benar ini emang biayanya besar ya, jadinya seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau yang sifatnya sederhana pun juga sebenarnya bisa juga. Cukup dua hal ini kayak controller, jadi dua headset itu udah cukup bisa masuk. Ini yang 3 walker itu optional menurut saya ya. Nah, untuk yang walker mungkin teman-teman bisa saya kasih bentuknya. Ini ada satu contoh GIF, bisa saya kasih lihat ke teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa kelihatan. Ya, ini virtual reality. Semacam kayak tembak-tembakan, shooting gitu ya. Jatuhnya seperti ini yang teman-teman bisa lihat di sebelah kanan bawah ini, tersebut dia walking di satu, dia seolah-olah berjalan berlari gitu ya, dan menembakkan ke arah musuhnya gitu ya, dengan menggunakan perangkat yang dia menggunakan tiganya gitu ya, headsetnya, controllernya, yaitu tembakan senapannya sama walkernya gitu ya. Ini investasinya udah lumayan tinggi juga nih, bisa kalau saya taksirnya bisa sekitar 30 jutaan sendiri ini untuk bulan, ya kan ya. Tapi apakah harus pakai walker? Saya bilang nggak harus sih sebenarnya. Ya, sensasinya seperti apa. Tapi kalau misalnya pakai walker memang sensasinya lebih real gitu kan ya. Kita yang VR kan sebenarnya kan itu kan intinya. Kita pengen sensasinya itu gitu. Dunia lain, bisa dunia lain, dunia 3D atau komputer, kita ingin rasa kayak real gitu di dunia. Ini contoh aplikasi dari sport untuk virtual reality. Yang keadaan lagi pandemi kayak gini ya, COVID seperti ini. Nah, makanya saya sangat menyarankan sih sebenarnya buat yang di sini berkaitan dunia pendidikan ya. Dari salah satu solusi sebenarnya untuk mengganti kelas-kelas yang praktek jadinya. Bisa dibuatkan semacam kayak aplikasi virtual reality atau AR atau mixed reality apapun itu ya jenisnya, itu bisa untuk membantu siswa untuk memahami lagi. Kalau di sini kan contohnya untuk sport ya, wah asik ya. Jadi ibaratnya pandemi daripada kita ketakutan olahraga di luar gitu kan, kita bisa ngasih seolah-olah kita langsung di luar gitu kan ya. Ini tadi yang saya bilang edukasi, ya ini salah satunya ya. Ini bisa diterapkan ke siswa gitu loh ya, untuk belajar jantung jatuhnya seperti ini, mana venanya, mana jadi bisa kelihatan dan mereka bisa tetap belajar harus ketemu, tinggal kita menggait aja gitu ya. Memang jatuhnya yang paling susah itu kontennya memang. Kalau misalnya kontennya udah ada di Google Play Store, kita pakai aja kan sebenarnya. Menyambung dari yang tadi saya bilang bahwa perangkat VR itu tergantung kita. Apakah kita mau yang mahal atau murah, itu tergantung ya. Kalau yang di atas ini nih semuanya perangkat-perangkat yang keren banget ya. Jadi ibaratnya memang ya. Jadi ibaratnya kalian ngembangin udah dari awal ini berarti udah kalian budgetnya udah oke, yang dihasilkan juga udah oke. Tapi kalau bagi orang yang mau coba-coba aja, sekedar coba-coba, kehilangan uang terlalu banyak, ya pakai Google Card aja udah cukup sih sebenarnya. Cuman jeleknya adalah
pintar-pintar dijaga itu super susah karena ini kan jatuhnya bahannya kardus ya. Jadi saya pernah buat ini, ya saya pernah buat di Google Cardboard itu dia free, dia udah ada ininya template-nya, tinggal ngeprint terus kita potong kardus sesuai dengan motifnya, terus kita coba ini. Yang dibutuhin bahannya cuma kardus gitu ya, lalu cutter ya sama gunting jatuhnya. Tapi yang agak susah kalau dari yang Google Card ini adalah menurut saya di dalamnya itu ada optik 2 ya, binokular itu yang harus presisi dan itu gak sembarangan ketebalannya. Nah itu yang agak susah sih sebenarnya. Waktu itu saya kan coba iseng aja nyoba gitu ya. Jadi saya hitung biaya saya beli lensanya sama saya beli magnetnya itu kalau dihitung sama aja sama kayak saya beli di marketplace yang ada online ya kayak Shopee dan Lazada. Terus saya pikir kalau kayak gini mah mendingan saya beli aja gitu kan. Gitu. Ya, yang sejenis kayak gini yang lebih kokoh ya, mungkin ya teman-teman udah sering lihat kayak VirtualBox dan lain-lain cuma cangkangnya doang, itu boleh juga, itu jatuhnya investasinya boleh, cuma modalnya perangkatnya itu doang, cangkangnya sama smartphone aja itu udah cukup ya kan. Nah, kalian teman-teman udah bisa ngembangin di sini. Nah, ini contoh Virtual Boy ya yang tadi saya bilang pas waktu produk pertama VR ini sebenarnya ya dari Nintendo ini, bayangin ini ya headset device-nya sebesar ini gitu kan, otomatis berat banget, otomatis di leher itu nggak kuat deh kayaknya deh ya. Ini kontrolernya masih pakai kontroler 64 ya kayaknya nih ya, 64 ya. Ini nyambung, ini nggak wireless, nyambung sama alatnya langsung, jadi namanya ya berasa kayak aneh gitu ya. Ya desainnya juga kalau orang namanya juga malah kelihatannya keren banget ya gitu. Zaman dulu kalau lihat ini kelihatannya kayak ini orang aneh banget sih gitu kan. Sekarang kayaknya udah keren banget nih zaman-zaman sekarang buat teman-teman yang memang coba mau tertarik di bidang ini, monggo sekarang. Nah, ini software pengembang virtual reality. Saya sangat menyarankan sekali buat teman-teman pakai Unity. Ya, kenapa harus Unity? Karena buat teman-teman yang baru pemula, ya, ini saya mengkhususkan untuk intermediate atau yang advance ya. Pemula lebih baik kalian mencoba dulu membuat aplikasi satu aja di VR pakai Unity yang gampang, nggak masalah deh kan gitu loh ya. Ketimbang teman-teman mulai dari yang sulit dulu gitu ya, udah dicoba, udah dipelajari tapi nggak jadi, kenapa jatuhnya Anda jadi terdemotivasi gitu ya seperti itu. Tapi kalau belajar dari yang mudah dulu itu jadi menimbulkan motivasi buat teman-teman gitu. Wah, dikasih VR pakai Unity keren loh, saya bisa masuk ke dunia saya yang saya buat itu 3D gitu kan, itu menimbulkan semangat gitu kan ya. Tinggi lagi itu bertambah lagi teman-teman nggak merasa bahwa itu kesulitan tapi sebuah tantangan jadi awalnya dari hal yang mudah dulu ya. Unity saran saya. Nah ini ada Google VR SDK, silakan bisa dipakai SDK-nya. Mau pakai Oculus SDK, kalau teman-teman pakai Oculus ya khususnya silakan pakai Oculus SDK. Kalau teman-teman punya yang tadi yang smartphone sama yang canggih, teman-teman bisa kembangin pakai Google VR SDK atau enggak pakai Google VR SDK juga bisa. Ya, yang 2 sama 4 itu cocok untuk dikembangkan untuk pengembangan dari di device-nya. Kalau cuma yang punya cangkangnya doang sama smartphone dimasukin, nah itu bisa pakai yang 2 dan 4. Tapi kalau yang Oculus SDK itu agak rumit karena ya device yang udah integrated sama layarnya. Jadi ibaratnya itu kayak PC berjalan sebenarnya itu kan ya. Nah, itu sama layarnya juga, sama monitornya juga. Jadi beda pendekatan ya. Nah itu untuk virtual reality buat teman-teman yang baru mengenal nih bahwa VR itu seperti apa ya. Ini semua kalau di situ sangat cocok untuk dikembangkan di Indonesia, khususnya kalau saya yang lihat pasarnya di pendidikan ya. Jadi buat teman-teman nih yang mengembangkan AR, VR atau mixed reality, coba deketin yang pendidikan deh arahnya, karena pendidikan untuk saat ini juga sangat butuhkan sekali ya. Industri boleh nggak Pak? Boleh, tapi kalau saya lihat trennya di Indonesia secara khusus masih belum mendapatkan tempat. Nah, soalnya industri kan lebih banyaknya mikirnya uang kan ya. Maksudnya dalam arti kalau I beli produk you gitu ya,
hasilin berapa keuntungan gitu kan ya. Nah, ini di industri masih belum tercipta nih di Indonesia khususnya ya. Kalau di Indonesia trennya bisa lebih banyak kembangin di pendidikan. Kalau pendidikannya udah dikembangin, berarti otomatis kan orang udah terbiasa Oke, otomatis sudah biasa ke bawah sama kehidupannya dia. Nanti ketika dia kerja, dia udah tahu ada teknologi ini untuk mengatasi permasalahan. Oke, nah yang kedua adalah teknologi AR. Nah, kenapa saya bahas AR itu kedua? Karena tadi yang saya sudah bilang bahwa AR ini kembangannya di awal mulanya ditemukan ini, awal-awal ya, bukan satu orang doang sih. Salah satunya itu adalah Azuma, ya. Sebenarnya riset-risetnya itu tentang virtual reality semuanya, ya. Cuma pada waktu itu dia mencoba untuk berinovasi. Ya, banyak kan risetnya di VR gitu yang saya tahu ya, saya sudah baca di paper-papernya dia. Ada satu titik di mana dia berpikiran bahwa gimana caranya yang ada di dunia virtual itu bisa hadir di dunia realnya gitu kan. Akhirnya dicoba lakukan percobaan, kan akhirnya dia menghilangkan, kalau VR kan kita masuk ke dalam ruangan gitu ya, dimana kalau dinding-dinding yang ada di sekitaran di atas itu kita hilangkan, sehingga muncul dunia real sebagai ilusi gitu kan ya. Nah, akhirnya ditemukanlah teknologi augmented reality. Oke, nah itu dikit ini ya, augmented reality itu harus yang nomor duanya, tapi memang secara perkembangannya VR dulu baru AR gitu ya. Definisinya augmented reality merupakan sebuah teknologi yang menggabungkan dunia nyata dan dunia komputer dan dijalankan secara real time. Anekdot yang atau pemikiran banyak orang itu bahwa yang namanya AR itu pasti identik dengan apa ya, padahal enggak, salah itu. Augmented reality itu identiknya antara saya bilang tiga aset. 1D, 2 dimensi, 3 dimensi. 1D itu apa? Data. Jadi seperti yang ada di gambar ini, nggak semuanya harus aset 3D ya, nggak. Data pun juga bisa di augmented reality seperti namanya augmented, yaitu menambahkan sebuah informasi. Kan ya, berarti informasi data bisa masuk kan, bisa nih, contohnya seperti yang ini ada di satu tempat itu, kita pengen tahu di tempat itu mana sih lokasi-lokasi yang paling yang ada, kayak restoran, kayak aman, kayak bank dan lain-lain. Dengan memanfaatkan teknologi AR ini, data itu bisa terlihat bahwa gimana sih lokasinya ya, lokasi pizza di sini, situ data semuanya, nggak ada 2 dimensi, nggak ada 3D ya. Nah, 2 dimensi itu bisa berubah gambar sih, dan 3 dimensi otomatis 3D. Jadi ibaratnya salah kalau misalnya cuma berpaku pada 3 dimensi doang. Enggak, AR itu enggak cuma 3 dimensi, tapi 1 dimensi juga bisa, 2 dimensi juga gitu. Jadi apapun yang memperkaya experience kita di dunia real ini, jadi jelas ya, beda ya. Kalau VR kita terjun masuk ke dalam dunianya virtualnya, kalau AR atau augmented reality ini kita kasih informasi tambahan di dunianya realnya kita, ya. Oke, nah ini karakteristik dari ini, tadi saya sudah bilang adalah mengkombinasikan dunia nyata dan virtual secara bersamaan. Yang kedua adalah jatuhnya kalau dikomunikasikan ke dalam dunia kita, apa yang bisa dilakukan, kita bisa berinteraksi. Ya, kayak tadi contohnya di satu tempat, saya mau restoran itu di daerah mana aja sih tempatnya, saya pakai membuat smartphone saya lihat, oh di sebelah situ. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Saya udah tentu aja, ditampilkan aja arahnya, enggak, klik, bisa klik. Jadi kita melakukan interaksi kan di situ kan. Kita klik restorannya apa, keluar nanti menu-menunya. Tuh. Jadi nggak cukup kalau cuman munculin aja informasinya. Kalau munculin informasinya aja itu ibaratnya cuma itu aja. Tapi apa yang setelah informasi itu bisa dapat dengan informasi tersebut, itu interaksi secara ya, dan tentunya menampilkan objek tadi 1D, 2D sama 3D ya ke dalam. Nah, perangkat augmented reality itu apa? Cukup smartphone saja buat teman-teman.
ya, lebih murah meriah ya daripada VR ya. Ya, VR perangkatnya ribet ya, banyak ya. Ya, kalau AR cukup smartphone teman-teman yang saat ini ya udah cukup. Apple mau itu apa Android itu udah cukup bisa untuk ngembangin yang namanya AR. Ya, kalau untuk pemula yang versi pemula yang baru munculin objek-objek aja itu pakai smartphone rata-rata yang ada di dunia itu udah cukup ya. Ya, yang hadir yang sekarang udah teman-teman udah masuk ke yang levelnya lebih tinggi, yang intermediate sama ke yang lebih expert ya, yang udah mainannya sama dia API, mainannya sama Google AR Core gitu ya, itu hanya beberapa smartphone tertentu yang bisa ngembangin ya. So ya kalau buat pemula sih buat ya smartphone yang teman-teman ada sekarang nih boleh bisa ya gitu ya. Jadi kalau untuk VR perangkatnya banyak yang harus disiapkan. Kalau AR cukup ya, tapi bukan berarti bahwa berarti enakan pakai AR ya, enggak. Aplikasi itu tergantung aplikasi kita mau ngembangin apa, karena nggak semua aplikasi itu cocok dikembangin di VR. Juga ada aplikasi yang nggak cocok juga di kebutuhannya kita, apa yang kita mau tampilkan sih di aplikasi kita, apakah kita mau menampilkan cuma mempelajari keutuhannya aja, atau kita mau kita masuk ke dalam dunia dia tersebut kan. Kayak misalnya contoh kalian mau membuat simulasi pemadaman kebakaran di sebuah apartemen ya, khusus untuk pelatihan pemadam kebakaran. Jadi fireman itulah ya, untuk memadamin pemadam kebakaran gitu ya. Apakah pakai AR atau pakai VR? Kalau saya pasti pakai VR. Saya sih tersebut yang pemadam kebakaran dia punya feeling bahwa keadaannya nih kayak gini nih. Kalau lagi kebakaran terus lalu dia apa sih itu namanya, pipanya dia lalu diarahkan airnya untuk memadamkan. Experience-nya lebih dapat. Coba bayangin kalau pakai AR yang kebakaran terus si orang itu terus dia cuma ngeliatin doang terus udah itu doang. Gitu ya. Dia nggak bisa mendapatkan sensasinya, dia tidak mendapatkan knowledge-nya. Saya bilang bahwa yang lebih bagus nggak ada yang lebih buruk, tergantung dari tujuannya kita mau apa. Nah, ada yang cocok pakai VR, ada yang cocok pakai itu loh ya. Jadi nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih buruk, sama-sama bagus kalau menurut saya Mbak ya, tergantung kebutuhan. Yang selalu saya bawa kemana-mana kalau misalnya saya jadi pembicara atau saya memberikan kuliah, contohnya AR ini ada dua tracking ya, ada yang tracking marker based tracking yang disebut markerless based tracking. Jadi ya seperti itu. Bedanya apa? Paling mudahnya, gampangnya karena ini pengenalan ya. Kalau untuk yang marker based tracking itu ya ada pola satu yang di print gitu ya. Kalau di sini barcode, coba ada kertas yang di print, nah itu marker based ya. Jadi si kertas itu harus dibawa kemana-mana, supaya kita bisa memunculkan objek AR-nya. Kan nih bola bumi ini ya dengan pas di scan muncul. Ini juga ya printan kartu baseball, orang baseballnya base tracking. Nah bedanya dengan markerless base tracking apa? Ya dia tidak memerlukan penanda ya, itu aja. Dia tidak memerlukan penanda. Ya. Misalnya di satu ruangan gitu ya kosong, ya ruangan itulah penandanya jatuhnya seperti itu. Ya, kita bisa masuk furnitur kita, kosong, kayak mau kalau saya kasih ini kayak apa ya, saya kasih meja di sini seperti apa ya, nah itu markerless ya. Formasi juga bisa, sama ini ya teman-teman yang biasa mainan filler ya, nah, kayak gitu. Itu markerless sama. Cara penggunaan dari AR sendiri ya teman-teman bisa lihat, nah, ya ini pakai object recognition ya, jadinya si kaleng ini sebagai objeknya, lalu dia bisa menambahkan interaksi tambahan banyak, tambahkan ya lucu-lucuan lah, jadi bisa menambahkan efek juga gitu kan. Nah itu contoh dari AR ya, objek pun bisa dijadikan AR gitu ya. Ini gelas saya nih sebenarnya bisa ditambahkan kayak apa informasinya gitu kan, kembali lagi ya, ini salah satu contoh untuk AR. Ini ada kaleng ini bisa ditambahkan informasi
informasi ya seperti itu. Nah, ini yang kedua, contoh dari AR ini bisa dipakai untuk di buku, majalah atau pamflet dan lain-lain di Docker. Dia pakai AR untuk menambahkan interaksi di situ. Ya, ini contoh aja ya, bisa dibuat video atau tambahan informasi itu boleh. So, buku cerita ditambahkan video cerita nih sebenarnya bahasanya untuk orang IT sama orang aplikasi desain nih. IT-nya dia ngembangin AR sama VR-nya perangkatnya, grafik orang desainnya itu dia bisa ngembangin ini kan dia sama jadinya kan. Nah, itu lebih keren lagi gitu kan. Oke, yang ketiga ini teman-teman mungkin sudah familiar, ini ya properti itu standar lah, yang di pertemuan yang saya kemarin sebelumnya ini juga di webinar yang sebelumnya juga saya udah bahas juga ya. Ini setup ya, jadi satunya orang-orang sales yang di properti bisa ditambahkan kan keren. Dan jatuhnya lebih murah daripada pakai market, daripada bawa market kemana-mana gitu kan ya, kayak AR aja kenapa ya kan, tinggal nanti ditunjukkan saja ke orang-orang ya, oh yang mau datang ini sebagai tambahan boleh, market boleh dibawa silakan Pak untuk sebatas jangan aja kan ya. Lalu nanti pas waktu interaksi ngasih lihat ke pelanggan nih Pak, seperti ini bentuknya nanti. Oke, nah ini sebagai contoh AR untuk informasi ya, untuk informasi. Jadi dia bisa mendeteksi tadi ini apa sofa, ini apa karpet, gitu loh ya, contoh. Data jadinya, jadi mainnya data ya. Pak, kayak computer vision dong Pak. Benar. Di mixed reality itu kalau dari ditarik ke akarnya itu dari computer vision ya, dari computer vision, dari pengembangan dari komputer gitu. Makanya ada detik dengan pengenalan deteksi, pengenalan pola, rekognisi, nah itu semuanya ada di situ. AI juga belum Pak? Iya, memang dasarnya AI dasarnya. Kalau teman-teman nggak mau belajar itu, mau langsung ke pengembangannya, udah ada SDK-nya gitu kan ya. Nah, ini software pengembang dari augmented reality yang bisa dipakai. Nah, seperti yang saya bilang bahwa kenapa Unity? Ya tadi saya bilang buat teman-teman bisa dapat feeling ya dulu, ya kan? Lalu teman-teman bisa pakai Google Aircore kalau yang udah expert ya. Yang 3, 4, 5 ini adalah SDK yang bisa dipakai. Oke, itu yang dari AR ya. Jadi VR sudah tahu bentuk apa, AR sudah tahu gunanya seperti apa. Lalu yang ketiga, saya akan bahas tentang mixed reality. Mixed reality adalah penggabungan. Karena dibilang mix ya, jadi gabung ya. Jadi jatuhnya VR dan AR bisa jalankan secara bersamaan, bergantian. Jatuhnya pas awal kita pakai AR, nanti di tengah-tengah pakai VR. Nah, itu ya, gabungan dari dunia nyata dan dunia virtual gitu kan ya, dari AR sama VR jadinya seperti itu ya, bisa dijalankan bersama-sama. Nah, siapa yang ibaratnya mengawali riset di bidang ini, yaitu Microsoft dengan HoloLens-nya. Saya pernah coba coba alat ini. Waktu itu kita ngundang Microsoft Indonesia khususnya di bidang yang mixed reality, dia bawa alatnya, itu keren banget ya pokoknya. Bagaimana si mixed reality berjalan di platformnya dia, itu keren banget ya. Ini contoh penggunaan mixed reality, coba ya dari awalnya itu ya, nih aman. Terus kayak ada portal kayak pintu kemana ajanya Doraemon tuh ya, pas masuk ke dalam portal tersebut ya, perangkatnya itu bisa mengkondisikan seperti itu ya. Jadi pas di awal tuh di AR dia bisa melihat kelilingnya kita, pas berubah ke VR gitu kan, itu keren banget ya. Nah ini juga nih contoh ya, ini ruangan office ya, tempat kantor, ke satu portal, ceritanya portal, ini dunianya udah VR keren ya. Jadi penggabungan antara AR ya, nah itu mixed reality. Jadi penggabungan antara AR dan VR dong, iya. Jadinya itu contoh. Nah, mixed reality yang dikembangin sama si Microsoft HoloLens udah sampai segini ya.
pakai GIF ya, saya ngambil GIF aja di sini supaya bisa, kalau video berat banget ya kalau di share screen seperti ini, saya ngambil GIF aja biar teman-teman bisa terlihat. Kalau trennya HoloLens ini ya dari Microsoft ini, dia ini bisa dipakai bersamaan, ada 3 perangkat ya, tiga-tiganya itu bisa melihat sesuatu yang sama gitu ya. Dan ini hologram ya, ini bukan orang ya, tempat yang lain ya, ini meetingnya ada 4 orang yang di satu ruangan, ada 2 yang nggak ada di ruangan itu, pakai calling, dan akhirnya mereka bisa bareng untuk discuss. Jadi nge-create avatar gitu loh, keren banget ya. Walaupun yang untuk yang ini yang saya tahu mereka lagi development sih, tapi kalau untuk yang ini udah ya, yang ada di satu ruangan terus sama-sama ngelihat hal yang sama, terus interaksi yang sama udah. Contoh dari mixer juga seperti ini ya. Kalau tadi yang virtual reality kita masuk ke dalam dunia kita atau AR, ini enggak, ini kita bisa seolah-olah atau apapun di mural kita. Ini keren banget ya. Nah, ini bukan pakai HoloLens, tapi sejenisnya tipenya, tapi yang dilakukan. Jadi ibaratnya kan yang ada sekitar kita itu di-scan sama alatnya tersebut, sehingga apa yang berada di kita interaksikan. Coba ini meja ya, terus ditambahkan virtualnya, jadi bisa ada tambah benda dan lain-lain. Wah, keren ya Pak ya? Iya, keren. Terus mahal nggak Pak ngembangin ini? Sebenarnya kalau untuk ngembanginnya enggak. Tapi ya, yang saya tahu sih HoloLens, Microsoft ada HoloLens ya. Sama di kalau nggak salah di Cina itu pernah ada alat ya yang lagi dikembangin juga, itu juga untuk menyaingi Microsoft sebenarnya. Harganya jauh lebih murah, cuman buat kita sih kayaknya agak HoloLens sendiri itu di set harganya sekitar 50 jutaan kalau salah. Pada waktu itu ya 2017 itu 50 jutaan. Cuman kenapa itu susah untuk ibaratnya ngebeli alatnya tersebut, karena di Indonesia sendiri masih belum support, ibaratnya belum resmi di Indonesia. Jadi ibaratnya kalau mau beli dari luar, nah kalau belum resmi di Indonesia, jadi apa kalau seandainya tidak terjadi kesalahan, error, perangkatnya rusak, otomatis kita harus shipping lagi keluar gitu kan ya. Soalnya di Indonesia sendiri belum ada orang application-nya untuk yang alat HoloLens-nya itu. Jadi ya kalau menurut saya sih buat teman-teman nih ya, untuk yang baru awal-awal belajar, untuk belajar dulu AR sama VR deh, atau salah satunya ya VR dulu atau enggak AR dulu deh ya, langsung ke mixed reality. Soalnya kalau langsung mixed reality kan agak sedikit sulit nanti untuk khususnya untuk alatnya sih ya. Oke, itu ya bisa saya sampaikan. Ini lebih baik mana antara AR dan VR? Soalnya ini udah dijawab sih, cuman silakan dijawab lagi. Nggak apa-apa, saya jawab lagi aja Mas ya. Oke, Mas atau Pak Apriyadi Setiawan ya, terima kasih pertanyaannya ya. Lebih baik mana antara VR dan VR atau MR ya. Jadi ya seperti tadi jawaban saya, nggak ada yang lebih baik. Tergantung niatnya kita mau buatnya apa, karena nggak semua aplikasi itu cocok untuk dikembangin di AR atau di VR. Jadi kalau saya bilang teman-teman mau buat simulasi pembelajaran, jatuhnya pembelajaran untuk memadamkan kebakaran api gitu kan, mana yang lebih cocok, VR atau AR padam kebakarannya ya. Tentunya kalau untuk menambahkan knowledge-nya dia supaya nanti dia seolah-olah dia sudah pernah merasakan gedungnya dan apa yang harus tindakan yang dia harus lakukan, ya tentunya saya akan lebih banyak membangunnya untuk VR daripada AR ya. Kalau AR cocok untuk kebakaran bisa cocok nggak? Mungkin untuk orang-orang ya, kalau terjadi kebakaran ini loh exit rutenya ke sini apartemen tetap bisa, tapi kalau exit rute nggak bisa diterapin di VR, susah kan ya. Boro-boro mau apa gitu, jadi pas mau itu ini sini duluan. Tapi kalau untuk AR mungkin lebih cocok untuk exit route-nya. Tapi kalau untuk experience yang dialami oleh si pemadam kebakaran lebih cocok pakai VR. Apakah AR dan VR dapat diimplementasikan di dunia medis? AR dan VR sangat amat sangat super duper bisa
diterapkan di luar khususnya ya, bukan di Indonesia ya, di luar sudah sangat maju sekali. Mereka udah pakai untuk teknis medis yang pembedahan tuh menerapkan VR khususnya di Inggris. Saya lihat labnya mereka, nggak ke sana ya, tapi lewat paper-papernya mereka mengimplementasikan dunia medisnya untuk bedahnya itu pakai VR. Untuk di apa VR-nya? Untuk remote ya. Jadi kayak misalnya ada satu medis tertentu kayak misalnya di otak gitu ya jatuhnya ya, pembuluh otak ada yang rusak, tapi nggak ada pakarnya di rumah sakit tersebut. Pakar di negara mana dengan yang penting internetnya nggak terputus gitu ya, dia pakai VR alatnya tapi bukan VR yang kayak gini ya, nggak lagi gitu ya, besar gitu ya, VR dia operasinya dari tempat yang berbeda. Itu cocok bisa di VR ya dilaksanakan. Di Indonesia apakah sudah ada? Sayangnya belum ada ya, karena memang investasinya untuk VR sendiri itu cukup besar, sama harus ada lab sendiri yang awalin itu ya. AR untuk medis gimana? AR untuk medis sih kalau untuk AR ya secara khususnya ya, untuk yang tadi tindakan medis belum ya, tapi AR untuk mengenalkan anatomi tubuh, untuk edukasi itu bisa. Itu mungkin ya Pak Syarifudin yang bisa saya sampaikan. Wah, baik Pak, terima kasih Pak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Mesa ya, bagaimana tips-tips untuk menguasai AR, VR, dan MR? Wah, ini menguasai ini cukup berat ya. Silakan Pak untuk dijawab. Oke, baik. Wah, ini keren banget ya. Saya senang nih dari Mas Berlianto, Mas atau Pak ya. Jadi menguasai ya. Kata menguasai itu ambigu ya. Ibaratnya ambigu itu sangat luas gitu ya. Menguasai itu berarti you have to be an expert gitu ya. Apalagi teman Mas Yesa ini katanya mau keluar ya. Saran saya sih daripada harus menguasai semuanya dulu, dari AR, VR, dan MR itu ya, Mesa Berlianto ini tertarik. Katakanlah, wah kayaknya saya lebih tertarik di AR deh. Udah pilih AR dulu deh ya, untuk awal-awalnya dulu. Lebih ke VR gitu kan ya. Ya udah, VR dulu. Karena gini, dunia AR sama VR itu gitu ya. AR sendiri jeroannya tuh banyak banget ya. AR itu tadi yang saya bilang tadi, marker based sama markerless itu udah banyak banget di dalamnya sendiri, variannya banyak banget. So kalau benar-benar menguasai, kalau saran saya ambil satu deh dulu, AR atau VR gitu ya. Kalian mau gonta-ganti boleh, nggak apa-apa, AR, VR. Soalnya jatuhnya udah pernah nyoba dulu gitu ya. Anda coba kuasai satu dulu, kita ngebuat satu produk dulu, itu dulu udah bikin happy deh. Ya, baru nanti ditingkatkan skillnya satu-satu. Jangan sampai ke tingkatan yang paling akhir dulu. Wow, udah angan-angannya udah tinggi banget gitu ya. Tapi pas mulai awalnya itu yang biasanya kesulitan gitu loh ya. Makanya saya sangat menyarankan quality sebenarnya kalian dapetin dulu deh AR sama VR-nya dulu deh gitu ya. Kalau mau ngembangin yang mixed ya. Soalnya supaya dapat feeling-nya AR itu seperti apa. Makanya mixed reality ibaratnya itu next levelnya deh gitu. Kalau AR sama VR-nya udah bisa nguasain. Nguasain tuh bukan nguasain ya, seenggaknya bisa dapat feel ya, gitu ya. Soalnya kadang-kadang di awal-awal tuh teman-teman yang baru terjun di dunia AR sama VR itu kadang-kadang susah ngebedain antara AR sama VR itu. Pasti kan aplikasi mana yang lebih cocok di AR atau VR gitu kan. Nanti kalau sharing waktu teman-teman udah tahu sendiri bahwa oke, ini aplikasi cocok ini untuk VR, ini nggak cocok. Seberapa AR, VR, dan reality di dunia industri. Kalau bicara penting itu penting ya sebenarnya ya. Cumannya itu kan di Indonesia sendiri gitu ya. Di Indonesia sendiri ini baru dibilangnya tahun 2012 itu adalah baru masuk ke kita. 2019 yang saya tahu itu baru masuk ke Kementerian Industri untuk menjadi salah satu ibaratnya salah satu bidang industri yang bisa digeluti oleh orang-orang atau jadi profesi gitu ya, seperti itu ya. So kita
ibaratnya keterlambatan proses teknologi dibandingkan sama dunia. Kalau di luar sana, ini udah di mana-mana. Mixed reality udah masuk ke industri, seriously. Cuma di Indonesia sendiri ini yang baru mulai, ya. Dan itu masih tarik-tarikan tuh, mau ada yang mau pakai soalnya karena yang pengambil keputusan dari pemerintah bingung juga bahwa ini teknologi baru buat mereka. Sedangkan untuk akses industri kayak kita, itu jatuhnya kan udah salah gitu kan ya. Kita repotannya adalah kalau di pemerintah belum ada regulasi, kita gimana nih gitu. Saya di Indonesia untuk berapa tahun ke depan sebaiknya teman-teman bisa ngomong dulu. Nah, kalau industri apa boleh? Tadi kan ya, salah satunya boleh aja gitu kan saya tadi, tapi industrinya kayak yang benar-benar ngebutuhin kayak tadi dunia properti, ya kan? Menarik nggak tadi properti dengan media yang ada denahnya, terus bisa ditampilin objeknya kan keren ya, itu kan industri kan salah satu ya. Otomotif sebenarnya bisa juga gitu loh, cuman balik lagi kebanyakan perusahaan di Indonesia tuh masih berpikir ini ya keuntungan lah, itu pasti lah ya, karena namanya juga industri pasti bisnis, pikirnya keuntungan. Kalau I beli ini apa manfaatnya buat kami gitu kan, pasti kayak gitu. Nah itu sebenarnya bagi pengembang di AR atau VR itu yang harus sebenarnya bagaimana teknik penjualannya ke industri ini supaya mereka tertarik untuk menggunakan ya, untuk di industri ya, khususnya di pabrik ya, industri itu kan mesin itu kan kalau pakai untuk pola pembelajaran kan keren banget tuh, bisa pakai AR atau VR. Perlu ada sesi training, you pakai jalanin aplikasi ini, pakai sendiri, belajar sendiri, terus nanti coba dites gitu. Bisa ya. So, kalau saya bilang penting nggak sih di dunia industri? Indonesia sih penting sebenarnya, cuman belum ada yang mencoba untuk masuk ke situ. Kalaupun ada yang sudah mencoba, mungkin agak sedikit kan. Karena ini penting loh Pak, kalau pakai ini Bapak bisa menghemat untuk ya. Itu Mas Ahmad Zakaria ya untuk jawaban saya ya dari pertanyaan. Ya, kalau penting ini serius, khususnya di pendidikan kalau untuk saya ya, yang ke depan ya di Indonesia khususnya. Ya, industri nanti ngikutin udah pasti lah. Ya. Nah, untuk pembuatan AR yang seperti meja itu berapa lama Pak kira-kira untuk pengerjaannya? Nah itu Pak. Oke, untuk pembuatan AR yang 3D seperti meja ya. Gini, sebenarnya ya untuk AR sendiri ya, kalau udah pakai Unity, terus sudah pakai Vuforia SDK, jadinya seperti itu ya. Sebenarnya teman-teman tergantung teman-teman sih ya, pola nguasain aplikasi, pembuatan aplikasi AR ya. Kalau saya secara pengalaman saya mulai belajarin AR itu tahun 2013 gitu. Sorry. Ya 2012-an banget, lagi booming banget ya di Indonesia seperti itu. Saya butuh menguasai teknologinya itu sampai nggak bisa ini aplikasi jadi bisa JKR-nya itu kurang lebih 2-3 minggu ya untuk menguasain bisa nggak di nah otomatis seminggunya lagi ya otomatis untuk objek 3D-nya gitu. Kalau teman-teman di orang desain yang bisa ngebuat aset 3D itu lebih enak lagi. Asetnya dari mereka, teman-teman cuma ngembangin PR-nya doang. Ya. Tapi kalau misalnya teman-teman di orang desain dan teman-teman mau otodidak, saya saranin aja buat teman-teman bisa pakai SketchUp ya dari Google. Salah satu mungkin tools yang bisa kita andalkan sebagai orang IT jatuhnya seperti itu yang nggak nguasain desain, itu cukup membantu banget untuk dapetin ya. Kurang lebih kalau saya udah pakai SketchUp untuk alat bantunya itu sebulan itu udah oke lah, udah benar-benar bisa nguasain. Saya lihat tutorial lagi gitu ya, oh ini seperti ini gitu, itu sebulan lah untuk knowledge teman-teman bisa nggak pakai salah lagi ya. Itu kira-kira. Kalau untuk AR sendiri kan menggunakan Unity sebagai aplikasi pembuatannya dan Vuforia sebagai database-nya dan menggunakan metode image marker atau marker base. Lalu kalau untuk markerless, cara kerjanya seperti apa ya? Jadi ibaratnya kalau untuk Vuforia sendiri,
dia ada dua hal nih ya. Yang tadi yang disebutkan sama ya, ada yang image marker ya, jatuhnya itu yang paling standar lah ya, yang pakai flat pakai apa yang tadi barcode atau gambar dan lain-lain ya. Untuk markerless kalau di Vuforia itu bisa pakai apa? Itu bisa pakai yang object recognition ya, atau yang 3D mapping. Jadi kalau untuk markerless untuk di Vuforia itu dia bisa pakai Mas Dandi pernah lihat itu kan pas buka Vuforia itu kan ada 3 pilihan tuh ya markernya, 3 atau 4 sekarang ya saya lupa. Marker, yang keduanya objek, yang ketiga itu ada yang 3D mapping. Jadi prosesnya markerless itu kita men-scan dulu. Kayak misalnya object recognition kayak misalnya gelas gitu ya. Si gelas kita taruh di satu tempat ya. Lalu dengan menggunakan object recognition-nya itu yang markerless ya, jadinya markerless, dia akan mengelilingin si objek si gelasnya tersebut nanti akan tracking, dibuatkan titik-titik, jatuhnya triangulation ya kalau bahasa akademiknya, triangulation, titik-titik tersebut dia ngebuat mapping bahwa itu sebuah objek 3 dimensi sebenarnya. Dari objek yang 3 dimensi itu yang dibuat nanti itu yang dijadikan tracking ya, ibaratnya trackingnya 3D. Kalau yang tadi trackingnya dari kertas, trackingnya objek 3D yang dibentuk sebenarnya dari pola trackingnya. Di Vuforia itu ada kok, Mas Dandi familiar kan pas pilih tracker atau image tracking gitu, hanya ada image tracking, ada object tracking, sama yang paling kanan itu dia ngebuat mapping, jadi nge-mapping daerah, bisa kamar kita sendiri atau satu daerah kayak meja, jadi hanya di meja tersebutlah yang bisa kita buatkan trackingnya. Nah itu bisa. Mungkin saya langsung bacain juga kali ya Mas Sony ya, untuk yang soalnya Mas Dandi ini dia Oke. Jadi sebenarnya tentunya tergantung rating dari gambar yang kita masukkan ke dalam database. Iya. Jadi balik lagi, Vuforia itu enaknya seperti itu. Jadi udah di tracking itu biasanya nanti kan ada ininya ya, ada hasil stars-nya ya, ada bintang-bintangnya ibaratnya seperti itu ya. Dari bintang 1 sampai bintang 4 atau 5 ya. Kalau saran saya buat Mas Dandi atau teman-teman di sini yang mau ngembangin pakai Vuforia, usahakan udahnya minimal 2 untuk bintangnya ya, atau starsnya. Kenapa? Itu menandakan bahwa tracking markernya teman-teman itu saya sudah pernah neliti di situ, saya pernah coba untuk yang tracking 1 sama tracking 2 itu seperti apa. Tracking 1 yang dari 1, waduh luar biasa, itu hilang muncul objeknya ya. Tapi kalau 2, setidaknya 2 itu masih sedikit lebih star. 2 star itu udah cukup sebenarnya. Tapi lebih baik sih lebih banyak ya, udah pasti lah ya, tapi minimal 2 itu udah cukup ya. Dari Mas Dandi juga berarti mixed reality itu termasuk dalam penggunaan teknologi hologram ya. Sebenarnya bukan teknologi hologram tapi ilusi optik, seolah-olah itu hologram ya, jadi nggak fully hologram sih sebenarnya, tapi seolah-olah itu hologram. AR kan sebenarnya bisa masuk ke hologram juga kan kalau kita pikir ya, padahal bukan hologram gitu. Itu kondisi optik, ilusi optik aja pakai smartphone, hologram gitu kan. Sama mixed reality yang pakai dari si HoloLens itu juga seperti itu, dari device-nya yang ada di headset-nya dia itu kan sebenarnya mini komputer itu yang disematkan di situ, jadi dia memberi seolah-olah itu hologram gitu.